pemirsa, kebetulan hari ini tanggal merah, lagi Idul Adha, dan tadi setelah sholat kita tidak sempat menyaksikan pemotongan kurban, tapi sekarang aku mau bagi-bagi daging yang udah dipotong sama apa namanya itu? Panitia kurban. Panitia kurban yang ada, dan aku nggak sendirian. Tadinya mau sama adik aku Atalah, tapi karena Atalah masih menjadi kebo dan masih tertidur, jadi aku paling ditemenin sama tim, sama sahabat-sahabat aku aja untuk bagiin daging-daging kurban yang udah dipotong sama panitia. Jadi ya pemirsa, kita langsung ke depan, kita ikutin. Dia lagi nongkrong di bawah pohon, lagi ngasihan. Halo Mas, siapa namanya Mas? Mas, kayak pernah lihat ya? Kayaknya Zaki kali ya. Ini bagiannya tuh langsung satu gini atau gimana sih? Oh ya, ini Mas ya, selamat Idul makasih ya, Adha. Kak. Ya. Salam buat yang punya rumah. Siap. Ya. Nih ada lagi nih guys. Bentar, Mas. Oke. Gantian, kasih Mas. Ya. Kemana lagi kita guys? Satu lagi. Tahun lalu kurban, tahun ini kurban lagi. Alhamdulillah tahun ini kurbannya bisa lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya, karena kan sesuai pendapatan penghasilan kita kan. Jadi alhamdulillah lah tahun ini banyak rezeki, banyak berkahnya juga. Kalau di rumah di daerah sini kemarin aku beli 2 sapi. Cuman tahun ini kan aku mulai jadi ini kan bacalek gitu. Jadi aku 3 sapi lagi di dapil. Jadi ada 5 total. Kalau yang di rumah ini yang pasti keluarga inti aku dulu ya. Ada kan boleh 7 nama kalau sapi. Jadi aku, mama, papa, Fania, BBL, Atalah, sama Bunda Sari. Terus kalau yang lain-lain sapinya tuh aku bagi-bagi buat tim-tim aku gitu. Jadi ada KVV, ada yang lain-lain lah. Mungkin umroh dulu kali ya. Dari tadi kebetulan pertanyaan yang bagus ini mama udah dari pagi lumayan bawel soal kapan kak kita umroh gini-gini segala macam. Jadi ya bakalan diurus lah segera. Yang umroh jadi kebetulan udah direncanain bakalan 2 kali. Yang pertama kali mungkin sama mama dulu ya. Itu di sekitaran bulan Oktober. Nah habis itu setelah itu baru sama keluarga papa. Jujur nggak tahu ya, mungkin ini kali ya, kan ada yang bilang kalau ke Tanah Suci itu panggilan hati ya. Tahun ini nih udah 3 kali batal umroh yang harusnya dari awal tahun sampai pertengahan tahun. Jadi ada aja gitu masalah-masalah. Semoga di akhir tahun ini lancar dan gak ada masalah. Jadi persiapannya lebih ke ya semoga dikasih kesempatan. Oh ya, dapat jodoh. Amin. Nggak, maksudnya ditunjukkan inilah yang terbaik. Kalau sama orang-orang yang baik didekatkan, sama orang-orang yang kurang baik dijauhkan, terus diyakinkan hatinya dalam pilihan-pilihan yang akan diambil dalam hidup. Terus yang paling penting ingin mendoakan semua keluarga aku dan orang-orang yang aku sayang tuh dijaga lah sama aku. Jadi itu lumayan last minute ya ketemu sapinya, karena kan yang aku bilang 3 kan ada di dapil, 2 di sini gitu. Jadi baru ketemu tadi malam. Yang satu sapinya tuh makan mulu ya, lapar. Yang satu itu nangis gitu. Jadi lumayan ya inilah ada momen sama hewan kurban yang lumayan lucu lah. Betul, naik motor ya iseng-iseng aja gitu, karena ya udahlah capek kan, hari ini libur juga tanggal merah, jadi ingin ngelakuin hal yang di luar kebiasaan. Yang pasti ya alhamdulillah, maksudnya aku nggak pernah nyangka ya dari pertama kali berkarya di dunia entertainment yang awalnya cuma iseng-iseng, awalnya hanya sekedar pingin bikin orang tua bangga, ternyata tahun demi tahun rezekinya ditambah terus sama Allah, terus juga kesempatannya insya Allah juga berkahnya ditambah gitu. Jadi ya menurut aku ya sama seperti di ajaran Islam aja sih kan, ketika kita memiliki penghasilan itu sebenarnya sebagian dari penghasilan itu bukan milik kita, itu harus kita bagi-bagi, harus kita sumbang ke orang-orang yang membutuhkan. Menurut aku kayak kebahagiaan orang beda-beda ya. Mungkin ada yang bahagia kalau bisa beli sesuatu, ada yang bahagia ketika bisa memberi sesuatu, dan kalau bagi aku sih kebahagiaan yang tak ternilai itu adalah ketika kita bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan, dan reaksi dari mereka yang benar-benar tulus dan mendoakan secara ikhlas itu adalah satu hal yang tidak berharga gitu. Jadi ya sebisa mungkin itu yang udah aku lihat dari mama papa dari kecil, jadi yang ingin aku lakukan sekarang ketika ada rezeki ya seperti itu. Tadi sih pengen ngeliat proses di sembelihnya, cuman karena udah dipotong ya udah paling nggak tahu masih ada nggak sih KVV? Masih ada sih. Masih ya udah paling ntar kita bagi-bagiin.
Bagi-bagi ke teman-teman wartawan aja lah. Mama Mereka akan jadi nanti habis ini selesai bagi-bagi, rencana emang bakal ketemu mama, terus ketemu papa, terus ya udah nikmati hari libur lah, kan dari kemarin nggak ada libur ya, baru hari ini libur. Ya dari semalam pingin barbekyuan niatnya, cuman kayaknya hari ini kan semua nggak berjalan sesuai rencana ya, pingin ngeliat kurban tapi nggak gitu, jadi ya kita lihat nanti. Yang pasti sih harus ada ngabisin waktu sama keluarga, sama teman-teman juga gitu. Ini juga adik aku masih tidur, paling nunggu dia bangun baru nanti ke mama, baru ke papa, baru keliling lah. Dan doanya semoga bisa mempertahankan apa yang sudah dicapai, bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa ya bisa menjadi berkat untuk lebih banyak orang lagi. Kepingin banget sebenarnya, cuman nggak tahu deh, kayaknya ya nggak, bukan maksudnya belum gimana, belum melihat ada momen yang pas gitu. Mau coba umroh dulu, haji kecil dulu, lihat nanti gimana, karena takutnya kan gimana ya kalau udah haji tuh iya ekspektasinya apa, jadi ya untuk saat ini belum, tapi kepingin banget lah. Kebetulan udah kan mereka ya, pengen bareng lagi nggak bareng mama gitu atau kepingin papa? lah pasti ya. Itu berarti harus inilah mempersiapkan tabungan. Yang pasti sih kalau nabung udah nabung. Nah kalau masalah mendaftarkan diri segala macem, kalau dari mama papa dulu ya, ada aja gitu kayak misalnya kalau niatnya udah bulat kayak mama papa waktu itu juga harusnya berapa tahun, tapi tiba-tiba dapat slot di tahun ini atau di tahun depan. Nah siapa tahu aku ada rezeki kayak gitu kan, jadi mengharapkan kayak gitu. Tapi kebayang nggak sih Ferel kalau misalnya pergi haji dapat gelar Haji Ferel gitu? Gimana? Iya, masalahnya itu udah siap atau belum tahu gitu loh, kan harus banyak yang dibenah dan diperbaiki dalam diri sendiri dulu ya. Iya, yang pasti kalau aku sih selalu diajarin sama mama papa ya, kalau agama itu kan bukan soal kesempurnaan, tapi bagaimana kita bisa menjadi lebih baik lagi setiap harinya gitu. Jadi belum tentu, kayak aku pun pribadi sampai detik ini jujur belum sholat 5 waktu gitu, cuman kalau dibandingin sama tahun-tahun sebelumnya mungkin frekuensinya lebih sering gitu. Yang mungkin dulu cuman ada zaman sekolah kan cuman tiap minggu gitu misalnya kan, anak-anak bandel lah, cuman Jumat doang sholat, terus mulai tiap hari, terus ntar mulai sehari 2 kali 3 kali gitu. Jadi yang penting lebih baik lagi dan lebih mendekatkan diri sama agama lah setiap hari. Kita jodoh dulu, karena aku rasa ya Allah ngasih mungkin satu-satu nggak bisa ngasih semua kali ya, kayak maksudnya dari karir alhamdulillah udah dikasih, dari kayak rezeki dikasih, cuman mungkin yang terakhir disiapkan yang terbaik mungkin jodoh gitu, makanya kita berdoa di sana. Nah, kalau soal bulan nikah baru tahu ya, semoga. Kalau emang nggak tahu kan sebenarnya targetnya dari tahun lalu, cuman gimana ya, mungkin belum ya. Kepinginnya sih yang pasti sebelum umur 30 lah, kalau bisa di umur 27 kan tahun depan lah ya, di tahun depan. Deket sih ada, jujur kayak deket kan, namanya masih single pasti deket sama ya, kita fase perkenalan lah, cuman yang ya nggak tahu lah. Dia mau balik lagi sama mantan Nggak pernah nutup kesempatan juga kan, jadi aku juga udah kayak yang muluk-muluk kayak nggak mungkin, ini terlalu gini ya, kita buka ini aja lah, semua opportunity. sama mantan Nggak semua juga lah, itu kita ini banget buaya sekali ya. Biasanya kalau biasa deketin sama perempuan itu kayak gimana sih treatmentnya? Sangat soft. Tahu perempuan atau Sangat, pokoknya anak Virgo ya. Virgo itu lumayan gengsian dan asik jadi zodiak. Perfeksionis ya, jadi nggak mungkin yang kerusak-kerusukan. Mungkin beberapa contoh ada teman-teman aku yang terlalu frontal, kayak terlalu nge-DM, terlalu nafik. Aku tuh nggak mungkin gitu. Jadi Kalau lebih Merel gimana? santai tapi padahal ngebet ya? Iya, santai, tahu-tahu dia baper. Nah, dari kalangan-kalangan lah ya. Kalau di entertainment nggak apa-apa, kalau nggak di entertainment juga nggak apa-apa. Ya plus minus lah menurut aku. Kalau di entertainment ya mungkin dari segi waktu kerjaan, kita tahu kerjaannya seperti ini kan, harus banyak chemistry sama lawan main, waktu nggak banyak. Cuman di entertainment juga nilai lebihnya ya saling tahu dunianya seperti apa, lebih relate gitu. Begitupun kalau nggak di entertainment ya ada plus minusnya juga. Ada mungkin Mama Vena ya, Mama Vena kan orangnya perfeksionis juga. Ada fase di mana Mama tuh menjodohkan dengan berbagai macam kalangan, berbagai usia juga. Cuman ya udah kita lihat aja yang terbaik kita. Nggak kok, justru malah aku ngelihatnya itu niat baik dari orang tua yang pingin jodoh yang terbaik buat anaknya. Cuman ya kan kembali lagi kita yang mengatur kayak temponya, pilihannya nanti kan terserah kita lah. Mah mungkin selektif banget ya, karena selalu dari dulu harus beauty, brain, behavior seperti Putri Indonesia. Sekarang semakin dewasa akunya dan mamanya semakin tua, udah gak terlalu strict dulu lah. Kayak gitu, aku biasa itu lama, jadi untuk kayak waktu itu aja sama mantan aku untuk bisa pacaran itu waktunya setahun lebih, setahun setengah, 2 tahun kenal baru
pacaran gitu, jadi emang anaknya karena gengsian juga, jadi lama gitu PDKT-nya pasti. Nah yang pasti prioritas lah, kalau udah fokus di satu bidang, apalagi kan udah ini catatan dari awal ya, kalau misalnya terjun ke dunia politik itu kita bekerja bukan buat diri kita lagi gitu, jadi udah pasti prioritasnya udah nggak bisa di entertainment dan nggak bisa buat diri sendiri. Jadi kemarin kayak udah nggak syuting ya, udah ngambil sinetron lagi. udah nggak mungkin ngambil sinetron ya, lebih schedule yang diatur dan nggak terlalu inilah memakan waktu.